Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nurmaida dengan NIM 18 14 10 173. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah pasar modal syariah. Nah, di sini ada dua pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana perkembangan pasar modal syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu bagaimana cara investor pasar modal syariah agar tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi. Nah, untuk jawaban yang pertama yaitu terkait perkembangan pasar modal syariah di Indonesia pada masa pandemi, yaitu banyak yang dirugikan dalam pandemi ini. Salah satunya yaitu dalam segi ekonomi, yang mana di dalamnya ada yaitu yang disebut sebagai berinvestasi. Ada beberapa sektor lainnya seperti yaitu yang berpengaruh kepada pasar saham ataupun pasar uang. Dampak COVID-19 ini sangat berpengaruh sekali kepada perkembangan di Indonesia. Jika dilihat dari indeks penurunan harga saham gabungan atau IHSG pada pasar modal syariah Indonesia, yang berdampak pada penurunan secara umum pada harga saham khususnya yaitu seperti efek syariah, salah satunya yaitu suku ataupun reksadana dan lain-lainnya. Dalam keadaan darurat atau lebih tepatnya pandemi COVID-19 ini yang hampir mempengaruhi seluruh kegiatan di dunia ini, baik politik, ekonomi, sosial ataupun budaya. Salah satu penggerak ekonomi nasional pasar modal syariah Indonesia. Nah, di sini yaitu mengalami guncangan. Nah, pasar modal syariah ini mengalami guncangan ataupun pengaruh pada pandemi ini. Sehingga di pasar modal syariah, kegiatan yang terjadi di pasar modal syariah menjadi baik. Dari kebijakan ataupun ketentuan seperti pasar modal syariah yang telah melakukan trading halt ataupun perdagangan bursa. Nah, ini salah satu kegiatan pasar modal syariah yang dilakukan pada masa pandemi ini. Jadi, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia pada masa pandemi ini berjalan dengan baik-baik saja, ataupun yang mengakibatkan pasar modal syariah telah melakukan banyak kegiatan seperti salah satunya yang tadi saya sebutkan yaitu trading halt dan juga perdagangan bursa. Nah, sumber rujukan ataupun jawaban yang barusan saya sampaikan itu yaitu saya ambil dari Jurnal Ilmiah Indonesia Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya yaitu yang pertanyaan yang kedua, bagaimana cara investor pasar modal syariah agar tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi. Bagaimana caranya? Yaitu investor itu harus yakin kalau misalkan kita berinvestasi di pasar modal, kita tidak perlu ragu bahwa kita akan menyalahi prinsip-prinsip Islam. Karena dalam pasar modal syariah itu kita merujuk kepada prinsip-prinsip Islam seperti adanya larangan riba dan juga goror bagi investor yang ingin melakukan transaksi ataupun investasi saham. Dia juga akan yakin bahwa saya melakukan transaksi ini secara halal ataupun tanpa adanya hal-hal yang merugikan seperti riba dan goror itu. Maka dari situ investor juga akan yakin bahwa dia melakukan investasi itu tanpa adanya hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Maka dari itu bagaimana caranya kita agar kita itu yakin tentang prinsip-prinsip Islam itu yang ada dalam pasar modal? Ya tentunya kalau misalkan kita udah masuk ke dalam pasar modal, kita buang rasa jauh-jauh ketidakpercayaan kita terhadap pasar modal syariah, terhadap maksudnya gimana ya? Buang rasa jauh-jauh akibat keraguan kita terhadap pasar modal syariah. Toh kita tidak perlu lagi ragu terhadap pasar modal syariah tentunya. Karena yang dilakukan dalam pasar modal syariah itu semuanya itu merujuk kepada prinsip-prinsip Islam. Salah satunya tadi tidak adanya riba ataupun goror, di mana investor melakukan investasi ataupun transaksi saham juga tidak adanya hal-hal yang merugikan kayak riba tadi ataupun goror tadi.
berinvestasi secara tidak jelas itu kan termasuk goror. Nah, dalam pasar modal itu tidak ada yang seperti itu. Artinya investor itu harus yakin bahwasannya kita tidak perlu ragu lagi bahwa pasar modal itu ya tetap prinsipnya kepada prinsip-prinsip Islam. Seperti itu. Ya baik, itulah jawaban dari UAS pasar modal saya ya. Pasar modal kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.